Nah, baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi SPT-nya. Gimana sih caranya buat download aplikasinya? Pertama kita buka Google ini, lalu kita cari aja SPT PPH 21 ini, lalu kita klik yang paling atas ini, kita scroll ke bawah, dan yang ini, kita pilih yang single installer ini, kita pilih, terus nanti kita download aja sesuai dengan prosedurnya itu kayak gimana. Karena kebetulan kami sudah punya aplikasinya, jadi kita langsung buka aja. Nah, di sini kita tinggal pilih nih database-nya kita itu ada yang mana. Nah, karena sebelumnya kita sudah punya database-nya gitu, jadi kita tinggal klik ini aja. Nah, tapi gimana tuh kawan-kawan kalau misalkan belum punya database atau kayak mau bikin database yang banyak gitu, kayak karena kita punya perusahaan yang banyak atau punya kasus yang banyak, itu bisa kita copy aja database yang ada dari database ini, kita copy, terus nanti tinggal kita ubah ke nama yang kita mau. Karena kebetulan kita sudah punya, kita pilih aja yang ini. Lalu kita klik passwordnya adalah 123, yang username ini nggak usah diganti, kita klik login. Nah, kita harus isiin PWP dulu nih sebelumnya. Nah, kita buka kasus kita. Nah, di sini ada ya NPWP-nya. Kita isi, nggak usah diisi NPWP-nya gitu, karena ini kasus bohongan. Kita masukin, simpan, NPWP berhasil disimpan. Kita tinggal isi nih data-datanya lagi, kita isi semua, alamatnya segala macam, nomor telepon, emailnya juga kita isi ya. Nah, NPWP yang mentandatangani itu, NPWP ini siapa tuh yang mentandatangani? Karena kan ini pemimpinnya Saputra, berarti NPWP-nya adalah atas nama dia, dan siapa yang akan mentandatanganinya. Berarti kita salin aja NPWP-nya, nama yang mentandatangani Saputra. Nah, ini NPWP kuasa dan nama kuasa tidak usah diisi. Lalu sedangkan yang ini juga kita tidak usah diisi ya, karena ini untuk dicentang hanya untuk instansi pemerintah. Karena kita bukan instansi pemerintah, jadi tidak usah kita centang ininya. Kita isi ininya aja, lalu kita klik simpan. Oke, profil berhasil disimpan. Baik, selanjutnya kita mulai menginput aja ya untuk SPT-nya. Ini pertama kita pilih SPT, lalu kita buat SPT baru. Masanya kita pilih Januari tahun 2025, mohon maaf. Oke, kalau udah kita buat SPT. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah memilih masa pajaknya, lalu kita tinggal isi SPT-nya aja. Di sini ada pemotongan pajak, satuan masa pajak ya. Nah, di sini ada dua kategori nih, pegawai tetap dan penerima pensiun dan lain-lain, untuk yang penghasilannya di atas PTKP, atau jumlah pegawai tetap atau penerima pensiun dan lain-lain yang penghasilannya di bawah PTKP. Ini kita lihat dulu ya di sini. Untuk data kita, di sini kan kita punya 5 pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP. Nah, ini ada rincian tentang gajinya. Kita bisa lihat di sini ada gaji, tunjangan, dan premi asuransi. Nah, untuk SPT kita akan masukkan nanti gaji bruto dan pemotongan pajak ya. Jadi kita hitung dulu nih berapa sih gaji brutonya dan pemotongan pajaknya. Ini kita masuk ke dalam perhitungannya. Nih, karena ada perubahan untuk pemotongan pajak ini ya, sejak 1 Januari tahun 2024 kita mulai memakai TER ini. Jadi kita tidak lagi nih pakai yang pengurangan biaya dan lain-lain gitu segala macam untuk dihitung ke sini. Karena kita akan memakai TER dan itu akan lebih simpel ya. Kita bisa lihat di sini kan tadi kita udah punya gaji, tunjangan, dan premi asuransinya ya. Ini ada nih gaji, premi, dan ini gaji, tunjangan, dan premi asuransinya. Lalu ini ada penghasilan brutonya. Nah, untuk TER ini bagaimana kita bisa tahu nih TER-nya berapa? Itu kita bisa lihat di Google ya. Untuk TER-TER-nya ini kita bisa lihat contohnya satu ya, kategori TER A. Itu maksudnya TER A itu untuk apa? TER A itu adalah untuk PTKP dengan status
TK 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan, TK 1 atau tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang, dan K0 kawin tanpa tanggungan. Nah, kalau penghasilan bruto udah kita tahu nih, kita bisa lihat aja nih di sini berapa penghasilan brutonya dan tarif pajaknya itu berapa untuk dipotong dari penghasilan bruto ini. Nah, di sini kita sudah lihat ya, pertama Saputra K3 itu maka dia pakai TERSnya dengan tarif 6%. Untuk Diana K1 dia pakai tarif TERB dengan tarif 4%. Lalu untuk Niko dia TK 0, dia pakai TERA dengan tarif 3,5%. Untuk mohon maaf, ini ada kesalahan kata ya namanya. Ini dia Fikri dan Lilis. Fikri, Lilis. Nah, sini bisa lihat Fikri dia K2 dengan TERB tarif yang 1,5 dan Lilis TK1 TERA dengan tarif 1,75. Ini sudah kita ketahui berarti ya penghasilan bruto dan berapa pajak yang harus dibayar per bulannya itu, atau kayak per Januari 2025 itu. Tinggal kita masukin aja ke dalam SPT-nya. Ini ya, kita lanjut di sini, kita tambah. Lalu kita isi nih data-data tentang orang-orang tadi. Pertama Saputra, NPWP-nya segini. NPWP namanya Saputra. Nah, kode pajaknya itu apa? Kode pajaknya adalah ini 21101 yang artinya adalah pegawai tetap. Kalau ini untuk pensiunan, penerima pensiun, karena dia adalah pegawai tetap, maka kita pilih yang ini ya. Nah, jumlah penghasilan brutonya berapa nih tadi? Kita sudah hitung. Untuk Putra 16.100.000. Mana ya? Untuk Putra Saputra penghasilan brutonya 16.100.000 dan PPh yang dipotongnya adalah 966.000. Nah, kode negara ini nggak usah diisi ya. Kode nah, kode negara domisili ini tidak usah diisi ya. Ini kita tinggal klik simpan. Nah, karena kita mau merekam pemotong pajak yang baru, kita klik iya di sini. Nah, tinggal kita masukin datanya lagi kayak tadi. Ini untuk Diana. Namanya Diana. Jumlah penghasilan brutonya adalah 13.080.000. Astagfirullah. 12.080.000. Lalu untuk ini PPh dipotongnya segini, kita klik simpan, kita klik ya lagi, kita masukin semua. Sekarang adalah Niko. Jumlah penghasilan brutonya adalah 11.070.000. Lalu PPh dipotongnya 387. Klik ya. Untuk Fikri penghasilan brutonya adalah 9.060.000. Lalu PPh dipotongnya 135.900. Terakhir ada Lilis. Total penghasilan brutonya 9.060.000 dan PPh yang dipotong ada 158. Nah, kita klik simpan, kita klik tidak karena tidak ada lagi yang bisa kita masukkan. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ya, ada 5 orang sesuai dengan yang tadi dengan penghasilan bruto dan pajak yang dipotongnya ini. Nah, untuk B, pegawai tetap yang penghasilannya di bawah PTKP, kita lihat di keterangan tambahan, kita juga punya nih
terdapat 3 orang pegawai yang memiliki penghasilan PT di bawah PTKP dan masing-masing menerima gaji sebesar 3 juta. Lalu kita tinggal isi aja di sininya. Tadi jumlah pegawainya ada 3, jumlah penghasilan bruto kita total nih semuanya. Kan tadi per orang 3 juta, berarti 3 juta dikali 3 adalah 9 juta. Kita klik simpan. Nah, sudah nih, sudah kesimpan semua berarti. Dan ini adalah total bruto A dan B dan PPh yang dipotongnya untuk A dan B digabung. Setelah itu kita bisa tutup saja. Selanjutnya, karena kita ada data tambahan, yaitu pada bulan Januari 2025, PT Klik Mega Muslim juga membayarkan penghasilan kepada pegawai tidak tetap, yaitu membayarkan jasa pembukuan sebesar 50 juta kepada Zaki. Nah, karena Zaki tidak pegawai tetap, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dikali penghasilan bruto, yaitu 50 juta dikali 50% sama dengan 25%. Untuk tarifnya, karena dia di bawah 25 juta, maka kita kalikan sebesar 5% dari 25 juta. Untuk cara menginputnya yaitu kita klik menu pilih SPT, lalu daftar bukti potong, selanjutnya yang tidak final, kita klik. Lalu tambah baru, kita isi datanya. Yang pertama itu NPWP, lalu namanya Zaki, selanjutnya nicknya, lalu yang terakhir ada alamatnya. Nah, selanjutnya, karena kalau udah semuanya diisi, kita lanjut memilih kode objek pajaknya. Kita pilih yang imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kenapa pilih yang itu? Karena dia hanya menerima sekali. Menerima sekali dari penghasilan yang dia dapatkan. Selanjutnya, total penghasilannya kita isi sebesar 50 juta. Dan dasar pengenaannya udah otomatis sebesar 55 juta dan tarifnya 5%. Dan tarif dipotongnya sebesar 1.500.000. Kenapa beda dari soal? Di soal 1.250 dan di SPT 1.500.000 karena si Zaki tidak memiliki NPWP. Jadi pengenaannya lebih besar. Nah, jika sudah kita masukkan semua, jadi kita klik simpan. Kan tidak ada bukti potong lagi, kita klik tidak. Selanjutnya kita akan menginput induk SPT. Caranya yaitu klik yang isi SPT, lalu SPT induk. Lalu kita bisa lihat di sini, kita akan nge-review ya. Yang pertama ada jumlah pegawainya, yaitu yang ada 8, karena yang di atas PTKP itu ada 5 dan di bawah PTKP itu ada 3. Lalu jumlah penghasilan butronya ada sekian, lalu ada jumlah pajak penghasilannya juga 2.171.100. Dan yang bukan pegawainya yang tadi kita sudah input itu ada 50 juta. Karena pajaknya ada 1.500.000. Oke, sudah selesai semua. Kita lihat yang perhitungan PPh. Ada nominal kurang bayar yaitu 3.061.671.000. Nah, ini adalah yang harus kita setor dahulu ya. Yang kita tidak ada, untuk lampirannya kita pilih
yang formulir 1 sama 3 dan 7. Untuk lembarnya masing-masing 1 ya. Dan untuk pernyataan dan TTD pemotong itu namanya Saputra, tanggalnya hari ini, dan tempatnya di Jakarta. Jika sudah diisi semua, kita klik simpan. Nah, selanjutnya setelah kita mereview SPT induknya, kita akan menginput SSP-nya, surat setoran pajaknya, yang kurang bayar tadi, yang 3 juta. Langkah pertama itu klik isi SPT, lalu daftar SSP. Nah, bisa kita lihat PPh tidak finalnya itu sebesar sudah sesuai atau belum sama yang tadi kita lihat, yaitu 3.671.100. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita bisa klik tambah. Nah, untuk kode akun pajaknya yaitu kita isi dengan 411121 yang pasal 21. Dan untuk kode jenis setorannya yaitu yang 100. Untuk tanggal SSP-nya itu tanggal hari ini. Untuk nomor buktinya kita isi dengan setelah kita melapor pajaknya ya. Karena kita sudah melapor, jadi kita masukkan saja. Nah, untuk jumlah PPh di setornya kita sesuaikan, yaitu 3.671.100. Lalu kita bisa klik simpan jika sudah semua. Kita tidakkan saja. Oke, jika sudah, pasti akan terlihat di daftar ini. Nah, selanjutnya jika tadi semua diinput dan sudah siap disimpan, maka kita bisa mencetak. Nah, kalau misal kalian lapor ke kantor pajaknya, itu kan perlu cetakannya. Nah, untuk cetakannya itu bisa di menu cetak, klik formulir SPT, nanti tinggal pilih aja nih yang mau dicetak. Nanti tinggal dipencet, nanti akan keluar formulir dan tinggal di print aja. Baik, setelah kita sebelumnya masukkan data untuk periode Januari, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk masa pajak Desember. Nah, langkah pertama adalah menghitung besarnya pajak yang harus dipotong nih pada bulan Desember. Nah, sebelumnya kita telah membuat perhitungan manual untuk 1 tahun penuh. Nah, yang terdiri dari gaji, tunjangan, premi asuransi, dan lain-lain. Nah, pada bulan Desember, karyawan juga menerima tunjangan hari raya atau THR, di mana THR itu tuh perlu diperhitungkan dalam pengenaan PPh pasal 21. Nah, ini udah dihitung. Sebagai contoh itu karyawan bernama Saputra. Nah, total penghasilan 1 tahunnya itu terdiri dari gajinya 1.200.000, ditambah tunjangan, premi asuransi, dan THR, itu total adalah 3.200.000. Nah, kenapa kita di sini menggunakan 2 perbandingan? Nah, karena nanti akan ada THR. Nah, THR ini harus dilakukan untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 atas THR, dimana dengan cara membandingkan PPh pasal 21 setahun sebelum THR dan sesudah THR. Jadi dibuat 2 simulasi perhitungan. Jadi perbedaannya itu cuma terletak di komponen THR-nya itu. Nah, di sini kan penghasilan brutonya itu ditambah THR itu 3.200.000. Sedangkan penghasilan bruto tanpa THR itu 193.200. Nah, biaya jabatan dan iuran itu masih sama, karena biaya jabatan itu kan maksimal 6 juta dari penghasilan bruto. Jadi untuk penghasilan neto setelah dikurang
dari semuanya itu 194.800.000 untuk dengan THR, dan tanpa THR itu 184.800.000. Selanjutnya ini dikurangi dengan PTKP. Tadi Putra itu kan adalah K3, jadi PTKP-nya itu 72 juta. Nah, ini tinggal dikurang aja penghasilan bruto dikurang PTKP, jadi PKP-nya itu 122.800.000, sedangkan yang untuk tidak ada THR itu 112.800.000. Nah, ini perbandingan ini akan kita pakai untuk THR ini. Jadi kita bisa lihat PPh pasal 21 setahun yang ada THR-nya itu 12.420, sedangkan yang tanpa THR itu 10.920. Nah, di sini kita bisa hitung juga. Di sini bisa kita lihat PPh 21 rutin itu 920 itu didapat dari 10.920 dibagi 12 bulan. Nah, jadi total PPh 21 atas THR itu adalah pengurangan dari PPh pasal 21 setahun dengan THR dan tanpa THR. Dan untuk PPh pasal 21 setahun Desember itu tinggal ditambah aja PPh pasal 21 sebulan ditambah PPh pasal 21 atas THR. Nah, yang lain juga begitu, perhitungannya sama, dan di sini bisa kita lihat untuk rinciannya. Ya, ini udah kita rinciin dengan lebih kecil lagi biar lebih dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk pembahasan SPT-nya. Nah, selanjutnya di SPT ini caranya adalah kita harus buat dulu SPT barunya. Karena ini kan masih udah beda lagi, kita buat SPT baru dengan klik buat SPT baru. Lalu masanya adalah Desember 2025, lalu klik buat SPT. Oke. Setelah itu berhasil dibuat, kita isi aja SPT-nya. Untuk masa Desember kita masuk daftar potongan pajak, lalu pada itu kan ada 2 baris. Nah, satu masa pajak dan satu tahun pajak sama tahun 2025 ini. Nah, dua-duanya ini harus kita isi. Yang pertama kita isi satu masa pajak dulu. Kita masukkan angka dari ini nih, yang Excel ini nih. Caranya itu sama, tinggal seperti sebelumnya, klik tambah, lalu masukin aja nih data-datanya. Klik simpan, kita paste, kita buat yang baru, kita buat dulu ya. Ada Fikri dulu. Ciputonya 15 juta.
satunya 300. Terakhir ada lilis. Kita klik simpan dan tidak. Nah, di sini kita sudah lihat semuanya sudah masuk ya, dan ini harus kita isi ya, karena nanti di keterangan tambahan itu kan ada lagi. Kita masukkan saja 3, totalnya 9 juta. Klik simpan. Oke, sudah semua kita simpan, kita klik close aja. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan mengisi satu tahun pajak. Tadi kan kita sudah yang 1 masa pajak, nah kita sekarang yang tahun pajak ini. Nah, ini kan masih kosong ya, jadi kita harus masukkan itu. Pertama, isi SPT, daftar buku potongan, terus A1. Masuk kosongkan di sini, kita klik yang baru. Nah, di sini kita isi sesuai data yang ada ya. Yang pertama kita masukkan itu NPWP-nya, NIK-nya, namanya Saputra, alamatnya ada di Jalan Nanas, laki-laki dengan status K3, jabatannya adalah direktur. Nah, selanjutnya kita isi yang rincian penghasilan ini, kita isi semua dengan sesuai yang ini. Yang pertama kita isi yang ini, masa tahun pajak ini yang ada THR-nya, karena nanti kita akan masukkan juga THR-nya ke dalam situ. Kita pertama isi gaji, lalu ada tunjangan, lalu ada premi asuransi, lalu ada THR. Nah, pastikan yang angka ini sudah sama dengan yang kita hitung tadi. Oke, sudah sama, lalu kita masukkan lagi ini biaya jabatan. Biaya jabatan, oh sudah termasuk otomatis, berarti tinggal iuran pensiun. Nah kita lihat lagi di sini apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan PPh ini. Nah, di sini kita hanya lihat saja ya, karena yang kolom hijau ini sudah terisi otomatis, dan kolom lagi putih yang saya isi, kita ada yang isi, kita pastikan lagi apakah sama ya. Kita lihat di sini PPh setahunnya, penghasilan kena pajak setahunnya dia 16.104, sedangkan kita adalah 12.420.000. Nah, di sini kan kita ada perbedaannya antara yang kita hitung dengan yang ada di sistem. Kenapa bisa berbeda? Karena yang pertama, sistem ini SPT-nya kita pakai aplikasi SPT yang lama, yang sebelum ada kebijakan baru tentang progres tarif yang kali maksimal 5 tahun itu 5% itu dikali 60 juta, yang maksimal 0 sampai 50 juta 60%, sedangkan tarif lama itu masih 50 juta. Yang pertama yang kedua itu karena tidak mempunyai NPWP, di sini NPWP-nya kosong, maka biasanya pajak akan menambahkan 20% biaya tambahan jika tidak punya NPWP atau NPWP-nya dianggap tidak valid. Jadi kenapa kita pajaknya ini lebih tinggi? Harusnya kalau emang data NPWP-nya valid dan tarif progresnya juga sudah sesuai, harusnya disalahnya adalah segini. Cuman karena kita memakai aplikasi yang lama dan NPWP tidak valid, jadi kita kenaikan tarif ini
kenaikan nominalnya, tidak apa-apa ya. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada identitas pemotong, itu ada Saputra. Ini jika sudah kita klik simpan, nah akan merekam bukti yang baru ya. Kita isi lagi ya kayak yang tadi. Diana, alamatnya kelaminnya perempuan, statusnya K1, jabatannya adalah manajer. Selanjutnya di sini kita isi lagi untuk Diana. Gajinya 96 juta. Lalu ada tunjangan. Premi asuransi. Lalu ada THR. Lalu kita cek lagi apakah sudah sama. Lalu kita masukkan iuran THT, iuran atau iuran pensiun, sorry. Kita lihat lagi, kita cek lagi. Sedikit kesalahan di sini, kita sudah sesuai. Lanjut, kita lanjut ke hitungan PPh-nya. Kita bisa lihat di sini hasilnya berbeda ya, karena tadi alasan yang di awal itu kita biarkan saja. Lanjut. Selanjutnya lagi ada yang namanya Niko. Alamatnya, statusnya adalah TK0 dan nama jabatannya supervisor. Lanjut, kita isi lagi untuk Niko. Gajinya 84 juta. Lalu ada tunjangan. Lanjut, ada premi asuransi dan ada THR. Kita lihat apakah sudah sama atau belum ya. Ini mohon maaf ada salah perhitungan lagi. Ada perbedaan. Oh, maaf, ternyata ada salah. Ada kelebihan penulisan. Oke. Sudah sesuai ya. Di sini kita lanjut. Oke, sudah sama ya. Oke, sama, cuma hanya perbedaan penghasilannya kenapa
naik. Lanjut, simpan ya. Selanjutnya ada Fikri. Status Fikri adalah angka 2. Catatannya adalah finance. Lanjut, sama kayak sebelumnya tadi, Fikri 10.2. Lanjut, biaya ini ya, THR. Lalu kita lihat lagi apakah sudah sama ya. 114.720. Nah, kita bisa lihat juga nih di sini biaya pensiunannya juga udah otomatis nih ya. Sama ya, sama yang kita hitung, tinggal kita masukkan iurannya saja. Sudah 7176 sama ya. Tinggal lanjut ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat 17554, 67540. Tapi perbedaannya di sini ya. Ada perbedaan, tidak apa-apa, kita lanjut. Sama simpan, akhir kita masukin lilis. Alamatnya lilis perempuan, statusnya adalah TK1. Jabatannya adalah staff office. Oke, lanjut. Di sini kita masukkan lagi datanya. Kita masukkan sesuai yang tadi ya. Dan kita cek lagi apakah sudah benar. Jika sudah semua sama ya, hasilnya 7176. Lanjut ke sini, kita bisa lihat lagi ya semuanya. Satu 75548 500 sama ya. Lalu kita lihat ini, sini dulu klik simpan. Nah, karena tidak ada yang mau kita masukkan lagi, kita klik tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ya semuanya sudah masuk semua. Lalu jika kalau misalnya udah, kita close saja langsung, semuanya kita close. Berikutnya kita lihat lagi nih ya, di sini 1 tahun pajaknya sudah ada di sini ya, langsung otomatis. Dan di sini bisa dilihat nih untuk B
pegawai tadi kan kita lihat ada keterangan tambahan ya, 3 orang di bawah PTKP sebesar 3 juta. Kita masukkan juta nih ke dalam D ini. Jumlah pegawai 3 orang, totalnya penghasilan berapa? Di sini kita hitung aja. Tadi per bulan kita 9 juta tadi ya. Terus 9 juta dikali 12, hasilnya kita cek di 108 juta. Oke, kita masukkan di sini ya angkanya 108. Oke, kita simpan. Oke, jika sudah disimpan, kita close saja. Semuanya sudah ya, 1 tahun pajaknya sudah, 1 masanya juga sudah. Oke, selanjutnya jika sudah semua ya tadi di sini, kita lanjut ke ini SPT induknya. Kita masuk sebentar. Kita lihat ya, ini untuk masa Desember saja yang ini. Kemudian di sini ada PPh-nya. Lalu ini ada objeknya segini ya. Mesinnya jangan lupa ini jika sudah kita centang, ini 1 lembar. Surat pernyataannya, tempatnya kita isi Jakarta. Lalu oke, kita simpan. Setelah berhasil disimpan ya, kita close saja. Lalu kita masuk, setelah itu kita masuk ke SSP nya saja ya, karena tadi kan belum bayar, kurang bayar ya. Jadi kita masuk ke sini. Tadi kurang bayarnya kita cek ada di mana ya. Ini harusnya sama ya nominalnya. Jadi kita lihat dulu ada berapa nominalnya. Kita lihat dulu. Nih, 183 sama ya, 7183.400 sama. Jadi entar jika sudah sama kita klik lagi tambah ya, tambah dulu. Kita pilih ini sama kayak tadi ya yang ini. Terus ini 100. Lalu NPWP buktinya. Nah, jumlahnya pastikan sama ya. Ini tadi 7184 300. Sudah sama ya. Jika sudah kita klik simpan. Terus kita tidak ya, karena kita ada lagi yang itu kita mau masukkan. Lalu di sini sudah kita close. Setelah itu kita cek dulu ya, ini di menu CSV-nya di sini. Langkah selanjutnya adalah pelaporan SPT. Ini ini sudah sama ya di sini. Kita lihat sama ya. Sudah sama di sini. Nah, berarti kita kalau sudah buat di sini, kita tinggal buat CSP-nya buat nanti atau lapor langsung ke kantor pajaknya. Sini kita pilih ya yang Desember, buat file CSP-nya. Kita simpan ya. Kemana ini namanya? Jangan diubah ya, tetap aja namanya di sini. Terus kita klik simpan. CSV berhasil disimpan. Nah, selanjutnya jika sudah dibuat ya tinggal kita cetak saja. Nah, menu. Nah, cara cetaknya itu menu cetak ya. Ini ada bukti potong. Lalu nah, nanti kita pilih yang A1 nih. Nah, di sini ada banyak ya. Di sini ada 5 orang. Misalkan kita mau cetak yang Saputra ini, kita klik cetak. Di sini ya harusnya di sini bisa ya, cuman karena di sini kita tidak punya install aplikasinya yang harus bisa membaca percetakan ini, jadi tidak bisa dilihat. Dan harusnya bisa jika sudah punya aplikasinya, maka dia bisa dicetak. Karena tidak bisa ya, kita klik OK, continue, OK. Tidak bisa, ini tidak bisa dicetak. Jadi ya udah begitu, nanti cara cetaknya langsung. Nah, lalu untuk bukti potong yang lainnya bisa dilihat lagi aja di sini ya. Ini bisa langsung dicetak aja nanti caranya. Lalu untuk formulir induknya kita bisa cetak juga. Coba ya, formulir induknya caranya. Formulir SPT kita lihat ya. Lalu yang formulir induk kita bisa
Tidak bisa juga karena kita tidak punya aplikasinya gitu ya. Jadi ya oke, tidak apa-apa. Jadi kalau mau lihat SPT induknya ada di sini dan SPT lainnya, isi-isi data lainnya ada di sini, bisa langsung dilihat saja begitu.